Meskipun kadang-kadang sesek sih. Kadang-kadang juga Tuhan ini gimana? Orang tua kayak begini, anak kayak begini, suami kayak begini, istri kayak begini, pekerjaan kayak begini. Tuhan, kok berat amat hidup orang lain, kayaknya nggak seberat saya Tuhan. Penyerahan tugas itu dari Allah. Harus ada penerimaan dari sisi manusianya. Itulah yang terjadi di bawah salib Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada. Kalau saya lihat dari layar kamera ini, ada yang di mana tuh? Waduh, lagi sambil ngejahit. Lagi di dapur. Ada yang di ruang kerjanya, ada yang di ruang doa, di tempat tidur, di ruang tamu, waduh, di meja makan, di dalam mobil juga ada. Nggak apa-apa. Semoga permenungan firman Tuhan melalui channel YouTube Bible Learning ini senantiasa menemani hari-hari Anda saat senang maupun saat susah. Saat semuanya hilang dari pegangan kita, atau kita bisa mengambil semua yang bisa kita pertahankan. Semoga kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Betul banget kata Romo. Sekarang setelah rajin doa, rajin baca firman Tuhan, jadi ngerti Romo. Ini firman Tuhan maksudnya apa? Bukan cuma firman Tuhan yang bikin saya ngerti Romo, tapi dengan hidup kita masing-masing saja kita jadi ngerti cara mainnya Tuhan. Kita jadi tahu ketika saat badai gelombang mendera, apa yang harus kita lakukan. Perasaan kita harus ditata seperti apa. Pikiran kita harus dibersihkan seperti apa. Berkat bantuan firman Tuhan. Apakah hal itu juga terjadi dalam diri Anda? Saudara-saudaraku yang terkasih, gimana kemarin setelah Pentakosta? Roh Kudus turun atas para rasul, atas diri orang-orang yang percaya, termasuk saya dan juga Anda. Apakah Anda berasa? Coba sharingkan di kolom komen, apakah Anda pernah mengalami ketersentuhan, resting in spirit misalnya, atau mengalami curahan Roh Kudus? Getar memang Romo, ada hawa yang hangat Romo, tapi bikin bahagia, bikin damai betul-betul Romo, enteng. Semua beban itu kayaknya terangkat semua. Lalu juga membuat saya bisa mengambil keputusan Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang sudah dicurahi Roh Kudus dan Roh itu bekerja dalam diri kita, misalnya kalau berdoa, kalau ke gereja, dia nggak akan males-malesan lagi. Sesibuk apapun dia, semalas apapun dia, tetap kakinya melangkah ke ruang doanya. Tetap dia mengatupkan kedua tangannya. Tetap dia menekuk lututnya, berlutut di hadapan tahta Allah yang maha tinggi. Dia juga tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah begini nih, saya sudah kasih sumbangan ini nih. Apa yang akan saya dapat Tuhan misalnya? Oh nanti kalau dapatnya gede, wah oke Tuhan, saya akan ngulang lagi, ngasih sumbangan lebih gede lagi. Saudara-saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau begitu, nanti giliran Tuhan menguji kita, dapatnya nggak seberapa, kita kecewa. Karena apa? Kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kita itu udah nggak ada hitungannya. Mengapa kita masih berani-berani hitung-hitungan sama Tuhan? Kemudian orang yang dicurahkan oleh Roh Kudus adalah orang yang dibantu pada akhirnya bisa mengambil keputusan. Setelah kebimbangan, mempertimbangkan kiri kanan atas bawah lah sekian lama gitu ya. Bersama Roh Kudus, aku berani mengambil keputusan apapun itu resikonya. Mau menikah, mau tunangan, mau cari kerja, ataupun termasuk juga untuk mengampuni. Aku bisa nggak nih ngampunin orang yang sakit betul-betul menyakiti hatiku? Aku bisa nggak mengampuni orang yang kayaknya nggak mau pernah bertobat selama hidupnya? Akhirnya dengan terang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ini, hari ini aku putuskan aku mau mengampuni apapun resikonya. Seperti itu saudara-saudara, semoga kisah-kisah kita bersama kekuatan Roh Kudus hadir juga dalam hidup Anda. Saudaraku, apakah Anda tahu satu hari setelah Pentakosta, gereja merayakan peringatan wajib
yaitu Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Peringatan ini bukan bisa-bisanya gereja, tetapi gereja perdana mengartikulasikan kembali posisi Maria yang memang sungguh hadir sebelum Yesus lahir, pada saat Yesus lahir, pada Yesus masih kanak-kanak, pada Yesus masih bekerja, berkarya di tengah-tengah muridnya. Maria juga hadir di antara para murid ini. Kemudian pada saat sengsara Yesus, bahkan di atas kayu salib, Maria berdiri di bawah salib. Bukan sekedar itu, Maria juga hadir menemani murid-murid Yesus sampai hari raya Pentakosta. Dan kita percaya kehadiran Maria, perannya sebagai Bunda Gereja, juga menyertai gereja sampai akhir zaman. Bersama Maria kita berdoa pada Yesus. Bersama Maria kita belajar bagaimana mengimani Yesus. Bersama Maria kita belajar apa itu kasih, apa itu pengorbanan, apa itu sebuah penyerahan diri. Bersama Maria kita berdoa. Itulah peran Maria sebagai Bunda Gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang mamanya masih ada atau ibunya masih ada, atau ketika ibu masih ada, banyak ibu menjadi alasan kita pulang ke rumah. Betul Romo, setelah mama nggak ada kayaknya nggak punya alasan lagi untuk pulang ke rumah. Karena kalau pulang ke rumah bisa makan masakan mama. Kalau pulang ke rumah bisa cerita ke mama. Cerita-cerita yang mungkin nggak berani kita ceritakan kepada orang-orang lain. Makanya kalau ada anak sama mamanya ketemu di rumah, siapa yang lebih banyak cerita? Mamanya atau anaknya? Saudara-saudara, kalau Anda tim yang mana? Aduh Romo, sekarang mah saya sebagai orang tua Romo, udahlah memang anak-anak aja yang cerita, saya lebih banyak mendengarkan. Misalnya seperti itu. Atau Romo, anak belum duduk aja saya udah ngomongin soal cicilan, soal biaya, soal si ini, soal si itu. Anak saya lebih banyak diem Romo. Kalau ada tim yang mana coba? Saudara-saudara, kehadiran Bunda Maria di tengah gereja betul-betul menjadikan rumah bagi kita. Gereja sebagai rumah bagi kita, orang-orang beriman, pengikut Yesus ini. Karena kita punya bunda di situ. Ada kehangatan, ada kasih, ada telinga yang mendengar, ada mulut yang memberi nasihat, ada pelukan yang menghangatkan dan menyejukkan. Itulah peran Maria sebagai Bunda Gereja. Kita tidak sendirian berjuang di tengah dunia ini. Bersama Maria kita menuju bersama-sama kepada Yesus putranya. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14, karena pendek saya coba bacakan bagaimana peran Maria. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Romo, dari dulu saya bertanya Romo, seperjalanan sabat jauhnya itu semana sih Romo? Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ruang atas ini pernah dijadikan sebagai perjamuan malam terakhir. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Yudas Iskariot sudah tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah gereja. Dihimpun bersama-sama dengan Maria, berkumpul, berdoa bersama, satu hati, seia sekata dalam tugas-tugas mereka, dalam sedih, penderitaan, penghiburan, dalam hal-hal bahagia, dalam hal sukacita. Itulah gereja di mana Maria hadir. Sebagai informasi saudara-saudara, dalam tradisi kuno, dalam agama Yahudi maupun dalam budaya Timur Tengah kuno,
antara seorang raja, pemimpin, itu ada satu figur yang nggak kelihatan tapi sangat berperan. Yaitu bukan istrinya, tapi ibunya. Ibu Suri. Nah itu dia tuh. Itu Ibu Suri memainkan peran sangat penting, saudara-saudara, dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah pemerintahan. Nah, di sini Bunda Maria memainkan peran itu. Yang menjadi utama tetap Yesusnya, putranya, sebagai pemimpin kepada keselamatan. Tapi peran ibu dari tokoh pemimpin ini jangan pernah boleh dilupakan. Disitulah peran Maria mengambil peran. Meskipun di belakang, meskipun tidak tampil, tetapi memainkan peran yang sangat penting. Terlebih kalau nanti si pemimpinnya sakit atau meninggal, Ibu Suri ini yang memainkan peranan. Bukan ratu, bukan istri dari si raja ini, tapi ibunya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Maria menerima tongkat estafet mendampingi para rasul ini. Mengolah para rasul ini sampai pada hari Pentakosta, bagaimana para rasul menerima Roh Kudus dan pada akhirnya bisa mandiri, bisa betul-betul menjadi saksi, menjadi pewarta, menjadi pengajar tentang hidup Yesus dari Nazaret. Di situ peran sangat penting. Makanya bukannya gereja nggak mau langsung berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi bersama Maria. Tertulis dalam data Alkitab, bersama Maria gereja berdoa. Kemudian saudara-saudara, dalam bacaan Injil, ini dari Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Saya sudah pernah cerita, ini adalah salah satu teks favorit Romo Yosef. Bagaimana Maria berdiri di bawah salib Yesus. Lagi-lagi bersama beberapa perempuan dan di situ ada murid terkasih. Saudara-saudara, apakah Anda lihat sebuah benang merah di sini? Di Kisah Para Rasul ada Maria, ada para murid, ada beberapa perempuan, ada saudara-saudara Yesus di bawah salib Yesus. Peristiwa itu, gambaran itu, pemandangan itu terjadi, sudah terjadi jauh sebelum Pentakosta. Di situ dimana dikatakan waktu Yesus tergantung di salib dan dekat salib Yesus. Dekat salib Yesus. Nggak jauh-jauh, nggak mojok sendirian, nggak sibuk sendirian. Dengan kesedihannya, dengan kehancurannya, Maria mencoba hadir. Berempati. Ibu yang ikut berduka. Sebilah pedang yang menembus jiwanya sendiri. Yang sudah dibuatkan oleh Simeon 30 tahun sebelumnya, saudara-saudara. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Ketika Maria berdiri di bawah salib, Maria tahu itu kehilangan baginya, itu penderitaan baginya, itu luka bagi dirinya. Tapi aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata itu bukan sekedar kata-kata indah, teori indah, doa-doa yang indah-indah buat Maria, janji-janji hanya di mulut saja, tapi betul-betul Maria adalah tokoh yang sangat konsisten, paling konsisten dalam hidup Yesus dari awal sampai akhir, bahkan berdiri di bawah salib Yesus. Di situ Maria hadir buat putranya. Maria melahirkan Yesus, membawa Yesus ke dunia ini, hadir di tengah-tengah manusia. Dan Maria juga yang melepas Yesus. Begitu wafat, Maria menemani Yesus. Saudara-saudara, pengalaman itu sangat pilu. Pengalaman itu sangat melukai sebetulnya. Tapi Maria, iman Maria kepada Yesus putranya, kepada Allah di surga, itulah yang membuat dia mampu berdiri. Kuhadapi semuanya sebagai hamba Tuhan. Kutundukkan kehendakku. Bukan milikku, bukan hartaku, bukan kepunyaanku. Semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya ku lepas, semuanya ku persembahkan. Termasuk sakit hatinya, air matanya, kesedihannya, kerapuhannya, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Maria adalah satu figur yang mampu menyatukan antara kehendak dirinya dengan kehendak Allah
Bapa di surga, dengan kehendak putra terkasihnya. Dia tundukkan, dia luluhkan semua kehendaknya, dia kesampingkan jauh-jauh, dia tunduk masuk pada kehendak Bapa. Itulah keluhuran Maria. Makanya Maria disebut begini. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mempercayakan, menitipkan gereja, murid-muridnya, murid-murid terkasihnya, para pengikutnya di bawah naungan Maria, di bawah perlindungan Bunda Maria. Bukan cuma hadir, tapi Maria betul-betul menjadi teladan, Maria menjadi contoh, Maria menjadi prototipe orang beriman yang sungguh-sungguh mampu menunjukkan imannya, menunjukkan kesaksian yang luar biasa, ketertundukan kepercayaannya pada kehendak Allah. Saudara-saudaraku terkasih, mulai hari itu dikatakan murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kata menerima dan menyerahkan ini penting, saudara-saudara. Yesus menyerahkan murid-murid terkasihnya kepada ibunya, dan ibunya diserahkan, dipercayakan kepada para muridnya. Dan murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Saudara-saudara, penerimaan dan penyerahan, sebetulnya itulah kehidupan kita. Seringkali, Tuhan, kuterima Tuhan apa yang kau berikan kepadaku. Banyak kita memahami, kita terima berkat, karunia, istimewa, punya anak-anak yang baik, punya harta yang berlimpah, punya jabatan yang mentereng, punya ini dan punya itu, ala dunia. Tapi apakah kita tahu Allah memberikan kita, menyerahkan kepada kita tugas-tugas yang harus kita terima pada akhirnya. Penyerahan tugas itu dari Allah, harus ada penerimaan dari sisi manusianya. Itulah yang terjadi di bawah salib Yesus. Seringkali kalau ada anak baik, anak suka ngasih rezeki, kita terima. Tapi giliran anaknya nyusahin, anaknya jadi beban keluarga, wah, kita singkirin. Betul nggak? Iya Romo, sama anak aja kadang-kadang begitu Romo. Kadang-kadang kalau sama temen yang seringkali ngasih makanan, seringkali ngajak hangout, ajak jalan-jalan, wah pokoknya you are my bestie, kayak kita sahabat, kamu luar biasa. Tapi ada kalanya teman-teman juga berkhianat sama kita. Teman-teman kita ninggalin kita. Saat kita di atas, kita dilepas seorang diri. Saat kita di bawah, kita juga ditinggalkan seorang diri. Karena manusia terlalu sibuk sama persaingan, sama kompetisi. Keberhasilan teman kita jadi ancaman buat kita. Itu cara kerja dunia, saudara-saudaraku. Seringkali ketika beban kita terasa berat, tugas pelayanan di DPH, tugas pelayanan di seksi-seksi di paroki, tugas-tugas, wah, seabrek-abrek. Yang ini belum kelar, udah ada lagi. Ditambahin terus, makin kita makin beratnya tugas kita. Itulah hidup Romo Yosef. Makin saya terimain semua tugas-tugas itu, makin banyak lagi tugasnya. Tapi, apakah ada hati yang menerima? Tuhan, aku terima anakku ini. Aku terima orang tuaku seperti ini, yang memang kau titipkan untuk aku. Aku terima pasangan hidupku seperti ini. Aku terima Tuhan. Aku akan temani, aku akan bimbing, aku akan coba supaya dia bahagia. Supaya mereka juga bisa menemukan kasih Tuhan. Para sahabat, rekan-rekan sepelayanan, orang-orang yang saya layani, bagaimana mereka sebetulnya kita terima sebagai bagian hidup kita. Jangan terima sebagai beban. Murid terkasih tidak menerima Maria sebagai beban. Demikian pun Maria tidak menerima murid terkasih sebagai beban. Jangan jadikan
tugas-tugas kita ini sebagai beban. Seabrek-abrek apapun, seberat apapun, jangan jadiin beban. Anggap aja lagi ngerjain PR dari Tuhan. Selesai nggak selesai, bukan perkara 180 atau 70 atau hair lagi atau remedial lagi. Tuhan tahu sebagaimana kerasnya kita berusaha menerima tugas ini, menjalani tugas ini sampai selesai. Saudara-saudara yang terkasih, bersama Bunda Gereja, yuk kita terima tugas-tugas itu. Meskipun kadang-kadang sesek sih. Kadang-kadang juga Tuhan gimana? Orang tua kayak begini, anak kayak begini, suami kayak begini, istri kayak begini, pekerjaan kayak begini. Tuhan, kok berat amat hidup orang lain, kayaknya nggak seberat saya Tuhan. Jalani. Biarlah hatiku menerima tugas-tugas ini. Akan aku jalani Tuhan dengan sebulat hatiku. Karena Engkau, Tuhan yang percaya. Kalau Engkau memberikan aku tugas, artinya Engkau percaya aku mampu menyelesaikannya sampai akhir. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Tuhan pada kita. Semoga hati kita menerima semua sebagai berkat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.